Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Sally Septiani dengan bintang tamu pertama aku, Cindy. Bernama saya Sally. Halo. Cindy ini adalah sahabat aku tercinta di tempat kerja, yaitu bestie aku. Banyak banget yang mau aku tanyain sama dia. Gimana rasanya dia sahabat kayak aku? Pasti dia seneng banget. Enggak. Hai Mbak Cindy. Hai. Tapi aku gak mau jadi sahabat kamu. Mbak Cindy nikah umur berapa tahun Mbak? Aku nikah di umur 23 tahun. 23 tahun, sama kayak aku, nikah umur 23 tahun. Muda banget, termasuk muda 23 tahun. Gimana perasaan kalau menikah muda? Zaman sekarang sih 23 tahun tuh muda banget. Muda banget, kalau zaman dulu nggak usah diomongin. Gimana perasaan menikah muda? Perasaannya tuh campur aduk. Kan kayak 23 tahun tuh masih, kalau orang tuh kayak masih mengejar karir banget gitu ya. Ya, masa ada yang kuliah juga umur 23 tahun. 23 tahun masih ada yang sekolah, masih ada yang main. Kalau kita ngeliat temen umur 23 tahun masih main-main, terus kita udah ngurusin suami, ngurusin anak. Ya kan 23 tahun tuh lagi ngejar karir banget kan. Mungkin ada yang mau kuliah lagi. Kalau kita kan basicnya dari D3, mungkin pasti ada yang kuliah lagi, terus masih cari tempat kerja yang benar-benar mantep gitu. Tapi di usia 23 tahun ini aku udah bekerja, kemudian langsung aku cari kepastian, jadi gitu. Nyesel nggak nikah muda? Enggak sih kalau nyesel, karena aku dulu tuh pas sebelum nikah selalu berpikir kayak gini, mau nanti atau sekarang kita bakal melalui hal itu gitu. Jadi mau sekarang atau ke depan sama aja kan gitu. Kita akan beradaptasi dengan orang yang baru dan tinggal dengan orang yang baru. Sekarang dan besok tuh sama aja. Jadi adalah lebih cepat kan, itu lebih baik. Lagian aku juga nikahnya itu nggak pacaran yang terlalu lama gitu tuh, enggak. Berarti kan dari pacaran ke nikah itu kan jaraknya deket ya? Pasti banyak kayak watak, sifat yang bener belum tahu, tiba-tiba nikah, hah? Kayak gitu. Nah iya. Wah, ternyata sifatnya begini. Bener banget. Gimana Sebenarnya caranya biar, oh oke, emang dia begitu. Itu cara meresponnya. Oh oke. Jadi aku tuh kenal sama dia 3 bulan, terus dia ngajak menikah. Setelah 3 bulan tuh akhirnya kita lamaran, wedding proposal ya kalau zaman sekarang. Terus 3 bulan kemudian kita persiapan menikah. Jadi total kalau mau intensnya itu hanya 6 bulan sih sampai ke pernikahan gitu. Jadi pas nikah ya benar-benar baru tahu ternyata dia begitu, kekurangannya, kelebihannya begitu. Dan aku juga, mungkin dia juga kaget kelebihan aku tuh banyak banget ya kan, kekurangan aku juga banyak gitu. Jadi ya udah sama-sama belajar dan sama-sama menerima. Kan nikah itu tujuannya untuk menyempurnakan agama gitu. Jadi ya apapun yang terjadi, kalau yang buruk kita perbaiki, kalau yang baik kita lebih baikin gitu. Nah, pas nikah gini kan, terus ngeliat, wah wataknya begini, kayaknya nggak cocok nih sama aku. Pernah nggak dipersiap? Gua mau cerai aja deh dari dia. Gini, pernikahan itu nggak mungkin selamanya itu cocok. Iya, pasti kan ada. Pasti ada cekcoknya, gitu. Pasti ada cekcoknya, dan itu hal yang menurut kita nggak cocok, terus kita minta pisah aja. Menurut aku dangkal ya, terlalu dangkal. Karena setiap hubungan atau pernikahan itu punya ujiannya masing-masing. Dan kenapa mereka mampu, kenapa sih kita nggak mampu gitu. Tapi kalau untuk capek, kesel, marah, berantem itu udah pasti ada lah. Nggak hanya pasangan muda ya, pasangan yang sudah tua pun aja kadang berantemnya masih hebat banget gitu. Menurut aku masalah intensnya itu ketemu atau sering ketemu nggak mempengaruhi sih kalau aku ya. Tetap aja kalau emang lagi mau berantem ya berantem aja gitu. Dan pasti kan ada masalahnya yang lain-lain apa gitu, pasti itu beda-beda juga. Sekarang kan Mbak kan udah di rumah sendiri. Mbak di rumah tuh pakai membantu nggak? Asisten rumah tangga, maaf. Nah Mbak nggak pakai asisten rumah tangga? Enggak. Berarti Mbak kerja sendiri, ngurusin suami sendiri, ngurusin anak sendiri, kerja juga, ngurusin rumah sendiri. Wow, itu capek banget pasti. Kalau aku sih di rumah itu aku lebih berfokus ke anak
sama suami kan memang gitu. Cuman suami aku itu orangnya yang mau membantu istrinya gitu Sally. Jadi kalau aku lagi mandiin anakku nih, suami aku bisa nyapu, bisa ngepel gitu-gitu, dan atau kita gantian gitu. Misalnya aku nyuci, dia yang ngangkatin jemurannya gitu, bareng-bareng aja. Karena juga di rumah itu kan cuma sebentar, paling kalau sampai di rumah itu ya udah nyapu, ngepel, beres-beresin anak ya kan, mandi, tidur, udah bangun kayak gitu-gitu lagi. Ya udah, ya cuman kayak gitu aja sih hari-harinya gitu. Kita saling berkoordinasi, kamu ngapain, aku ngapain, kamu ngapain, aku ngapain, jadi semuanya beres. Berarti suami Mbak tuh bukan yang tipe ngelarang-larang, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, bukan ya? Enggak. Ya mungkin kadang ada nasehatin aja. Sesuai dengan ini. Iya, dia bolehin tapi ada syaratnya misalnya gitu. Waktunya pulangnya jangan melewati batas. Iya betul sekali. Mbak kalau sekarang lihat Mbak kan jadi ibu muda terus ngeliat anak, ya ampun, aku seumur gini udah punya anak, ini masih yang ini kok anak aku, masih kayak gitu gak sih? Terus kaget, ini adik aku apa anak gitu kan. Jadi kayak ngomong adek kan. Iya, karena aku juga kayak gitu. Kalau ngeliat Juna, aku tuh udah punya anak ya, aku masih mikir kayak gitu. Oh my god. Ya wajar sih, karena kan kita emang menikah muda ya. Cukup muda di tahun ini. Kadang karena ya banyak teman-teman di umuran kita ini masih ada yang belum menikah, masih sering main. Kita yang menikah, kapan nikah? Aku masih suka main-main, itu banyak temen aku yang kayak gitu. Tapi setelah aku menikah ini juga bersyukur banget ya bisa punya anak. Kayak sesuatu keajaiban nggak sih punya anak itu, Mbak? Ya ajaib banget kan, nggak nyangka itu tuh di perut ya, itu tuh nyawa gitu kan. Iya, Pas ada keluar makhluk gini, hidup. ini nih yang di dalam perut gue ya, yang goyang-goyang lah, yang ada detak jantungnya. Waktu pertama kali USG dengerin detak jantungnya itu ya nangis ya aku, ya ampun ini tuh hidup ya di dalam rahim aku gitu, kayak ya speechless sih emang. Kalau aku dulu hamil tuh banyak drama, Aku sih drama enggak. industrial. Ya alhamdulillahnya nggak mabok-mabok gitu, enggak sih. Kalau ada orang kan teler yang kayak Itu aku termasuk yang teler. sih, aku bisa ngerjain kerjaan aku yang Aku nggak bisa. banyak itu, nemenin kamu kerja. Oh iya. Mbak, gimana rasanya punya sahabat kayak aku? Gimana ya, aku tuh jujur ya untuk followers ya, aku tuh nggak mau jadi sahabat dia aslinya. Sahabat aku. Tapi ya gimana ya, karena dia nggak pernah jalin aku sih, ya udah aku terima jadi sahabatnya untuk hari ini. Karena aku juga dipercaya jadi bintang tamu Coki lah. Yang penting fee-nya aja ya. Kalau udah dapet essence jangan lupa ya. Kadang ya kita tuh kayak misalnya jadi perempuan, kalau lagi capek kayak gini ya, ya ampun, aku ini capek banget, kok nggak ada yang ngertiin sih. Mbak kalau lagi dalam posisi itu, gimana cara ngelakuin diri sendiri? Aku pernah berada di posisi yang paling terendah waktu mama aku meninggal. Itu aku nggak cuman ngurusin diri aku sendiri, ngurusin keluarga aku, dan aku juga masih harus ngurusin papa dan adik aku gitu, sama keluarga-keluarganya yang lain yang emang benar-benar bergantung sama mama sih itu. Jadi itu tuh benar-benar aku sampai kayak orang gila, dan sampai aku tuh nggak mengenali diri aku sendiri, sampai aku tuh gelisah setiap harinya. Aku nih kenapa ya? Aku nih kenapa, ada apa dengan aku kayak gitu? Dan bahkan aku tuh disuruh sholat, papa tuh gak selalu ngasih itu ya, support kayak gitu ya, wajar sih karena memang baru kehilangan mama dan lain-lain gitu. Kamu yang harus buat silahkan sholat malam gitu, terus minta sama Allah untuk dikuatkan dan lain-lain tuh terlalu banyak. Tapi kayak sampai aku tuh yang kayak aku tuh butuh yang instan, aku tuh nggak percaya sama semua ini. Aku udah melaksanakan semua tapi aku tuh masih gelisah ya, itu ya udah kayak orang gila gitu lah pokoknya. Aku pernah sampai sejauh itu sih, karena benar-benar emang benar sih kehilangan ibu itu kayak kehilangan dunia gitu. Dan aku ngerasain itu banget, dan itu aku yang titik paling capek banget, dan aku sampai nggak bisa percaya sama semua orang gitu.
Jadi aku tuh sampai bingung, siapa yang bisa aku percaya, siapa yang bisa nerima omongan aku, yang bisa nerima keluh kesah aku tuh siapa. Aku tuh sampai mau cari orang kayak gitu loh, apakah aku harus ruqyah atau harus apa. Aku sampai berada di posisi itu sih waktu itu. Emang itu yang buat aku, oh ini mungkin titik terendah aku ya. Cara nguatin sendiri. Ya itu ngalir lagi, tetap kita perkuat itu ya. Emang agama itu sih menurut aku yang lebih bisa menenangkan. Sholat dan baca Al-Quran itu aku terus-terusan kayak gitu, pada akhirnya ya aku balik lagi sendiri. Dan akhirnya istighfar sendiri ya, kenapa kok aku bisa sampai kayak gitu ya, sampai kayak nggak mau dengerin omongan orang, nggak percaya sama orang, sampai gimana sih gue tuh udah sholat gitu, sampai pernah kayak gitu. Gue tuh udah sholat, gue tuh udah berdoa sampai nangis sampai, tapi kok gue tuh masih gelisah dan gue tuh ngerasa capek, ngerasa hidup sendiri gitu. Padahal di lingkungan kita masih ada suami, Iya, masih ada anak, benar. Tapi aku kayak nggak percaya sama siapapun gitu. Itu sih. Tapi akhirnya ya mungkin itu tahap denial aku ya, kehilangan mama gitu. Tapi sekarang ya insya Allah aku bisa pelan-pelan bisa belajar gimana jadi mama, menggantikan mama. Ya nggak menggantikan sih, maksudnya bisa berperan sebagai mama untuk adikku, untuk papaku, dan untuk keluarganya mama. Lumayan, karena yang diurusin mama itu banyak banget. terus tiba-tiba jadi Iya, jadi kita itu pundak tuh semakin gimana dong gitu. Akhirnya yang membuat gue kayaknya overthinking tuh mulai dari situ sih. Sampai sekarang tuh kayak harus mikirin banget nanti gimana ya, kedepannya nanti gimana ya. Padahal itu kan padahal ya belum udah sih, terjadi nanti ya. kita sambil berjalan aja gitu. Apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik sih gitu kan dari Allah. Tapi udah sampai berpikir kayak gitu, kayak gue overthinking banget lah pokoknya. Jadi satu kata pun yang diucapin orang kayak antara mau tersinggung mau enggak, kayak Sesuatu yang apa nyakitin ya, itu benar nggak ya yang dia omongin gitu, apa gue gini ya, apa gue gitu ya, sampai dipikirin sebegitu. Karena saat kita ada di titik terendah, saran orang tuh kayaknya nggak mungkin. Iya nggak sih? Kita butuh saran, tapi ketika dikasih saran tuh kayak ilmu tuh nggak paham iya kan? jadi Kamu nggak ngerti apa yang dirasain. jadi kan bingung kan, jadi Iya, itu benar. kayak udahlah gue kayaknya tuh gue merasa sendiri aja. Kamu tuh nggak ngerti apa yang dirasain, kamu tuh cuma bisa ngomong, ya kan? Aku tuh enak banget deh. Gitu. Padahal mungkin yang diomong orang itu benar. Yang mungkin yang diomong orang itu buat kita harus, ayo kamu pasti bisa bangkit lagi, kamu pasti bisa maju lagi. Tapi di saat kita terpuruk, nggak segampang ngomong kamu, ya kan? Sekarang Mbak udah nggak ada ibu, Mbak udah punya ubah. Pas Mbak punya ubah, pas Mbak pernah misalkan melakukan kesalahan ke ibu Mbak gitu. Terus ubah itu ngelakuin kesalahan ke Mbak gimana? Aku jangan gini, ada nggak sih gini? Aduh aku jangan gini nih, dulu aja mamaku nggak gini. Nah Mbak ada pesan gitu nggak sih ke ubah? Kalau masalah parenting ya, aku masih Susah banget. Emosi tuh susah banget ya. Luar masih, biasa. kalau parenting aku merasa belum jadi ibu yang baik sih. Kayak masih Karena- 20% ya? Iya benar. Kadang aku tuh soalnya orangnya mudian juga ya. Kalau misalnya mood aku bagus, itu aku bisa memahami dia, nunggu dia tantrumnya selesai dulu, baru aku ajarin, baru aku ajak ngomong baik-baik. Tapi kalau mood aku lagi nggak beraturan tuh, lagi aduh down banget ya, Cara ya nahan udah emosinya tuh. tetap aja kita marah, tapi habis itu nanti Nyesel. maafin ibu ya gitu. Kamu pernah mau nggak? maafin ibu nggak gitu, Nggak, kan maafan ya gitu. Nanti kan dia cium baru oh ya udah gitu. Pernah nggak pas marahin anak terus nyesel banget? Nyesel. Terus pas lagi anaknya lagi tidur, Iya benar. pernah nggak anaknya Itu tidur tuh melo terus bentar banget. gini? Pernah nggak Benar, sih? itu Pernah melo nggak? banget. Aku Baik gitu. pernah ngebentak dia, terus dia tuh gini, ibu baik minta maaf gitu kan. Habis itu akhirnya karena capek nangis, dia kan sampai ketiduran. Di situ aku yang langsung nangis juga. Nyesel ya, ya Allah. Bisa tuh cium-ciumin dia. Aku banget dalam hati jadi ingetin aku sering kayak gitu. Ternyata aku tuh susah banget nahan emosi karena kemarin. Benar ya, kita kan masih belajar terus ya.
kayak sampai anak umur berapapun kita tuh harus tetap belajar karena kan fasenya mereka kan beda-beda gitu. Nah, emosi itu luar biasa ya, luar biasa banget. Karena nih ya punya anak sekarang, kayaknya belajar menjadi seorang ibu tuh seumur hidup nggak sih? Iya benar. Iya kan? Nanti dia umur sekian kita harus menyikapinya gimana? Iya. Nanti dia umur sekian kita harus menyikapinya gimana? Sampai dia menikah, nanti kan dia punya istri ya, aku punya suami gitu. Kita harus menyikapin ke menantu kita gimana? Sampai aku tuh udah mikir jauh banget. Berarti menjadi seorang ibu tuh belajar seumur hidup. Iya benar. Ya? Benar. Dan pelajaran yang kita ambil itu harus benar. Kalau kita belajarnya nggak benar, anak kita pun nanti akan contoh yang nggak benar gitu. Karena Jadi yang namanya beban orang tua itu benar-benar Luar biasa. karena anak kecil itu ada, kita ini jadi contoh terbaik ya, jadi guru terbaik buat anak kita. Jadi kalau kita ngasih arahan yang jelek, bakal jadi gedenya juga begitu nggak sih? Jangan nggak percaya loh, dulu aku itu orangnya emang anak pertama ya, cuman kan kayak disupport terus kan, aku mau apa oke gitu sama orang tua. Nah ketika gue nikah dan punya anak, gimana rasanya ngurusin anak, dari situ tuh kayak nggak pengen debat sama sekali sama orang tua. Apapun yang dibilang orang tua aku oke, disuruh orang tua aku nggak pernah ngebantah. Mulai dari aku ngelahirin itu rasanya benar-benar dari hamil rasanya benar-benar oh gini ya jadi orang tua, jadi calon orang tua. Jadi dari situ aku sama sekali kayak udah deh aku ikutin aja semua apa kata orang tua aku gitu, sampai kayaknya tuh kalau mau bilang nggak mau gitu tuh kayak nggak mungkin gitu loh karena udah ngerasain gitu. Iya, Kalau memang yang belum merasakan sih mungkin masih suka melawan gitu kan. Ini kok aku udah ngerasain banget, jadi kayaknya lebih kayak itu cara kita mengabdi dan cara kita minta maaf sama orang tua sih gitu. Jadi apapun yang mereka minta tolong, selagi itu kita bisa, pokoknya gue harus jawab iya, nggak mungkin enggak gitu. Aku tuh wataknya keras, aku tuh suka nahan emosi dengan siapapun, dan aku tuh watak ceweknya kadang nggak mau kalah. Jadi kalau misalkan ya Guna lagi bathroom, sabar bu, Guna itu ya Allah. Terus aku rasa gini, dulu mak gue mana ngurusin gue, kata gue dengan 3 anak yang sekarang udah gede-gede aja bisa. Padang Guna, kok bisa menambah anak lah, barang Guna udah satu kanan, satu kiri, oh ya udah ya. Bu, zaman dulu tuh pokoknya udah Anak 12 kayaknya kalau kita aja masih kita tinggal kerja itu kan, masih kita tinggal kerja juga kan, jadi kan nggak sepenuhnya di kita. Tapi kalau orang tua zaman dulu tuh anak 10 24 jam tuh, jadi bisa bayangin yang satu tapi mereka masih bisa sih handle itu hebat banget. Aku semangat buat orang tua. Kalau kita ngomong masalah anak, orang tua, keluarga itu nggak ada habisnya. Karena pelajaran seumur hidup itulah yang menjadi orang tua, seumur hidup itulah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Kita harus bertahan dengan orang yang kita ketemu gede. Suami itu kan kita ketemu gede ya. Iya. Semua wataknya kita oh dia tuh begini. Oh tapi kalau misalkan aku mau cerai sama kamu, ya. Kayaknya, aduh. Masa iya kita mau kawin cerai kan? Nggak mungkin. Enak ya. Nggak mungkin kan? Nanti jadi setan harus itu pada berbangga kalau misalnya. Iya, benar. Bisa bercerai. Jadi kalau lagi emosi istighfar aja, istighfar. Ya udah istighfar, kunci aja diri di kamar, pokoknya menyendiri. Aku tuh kadang bisa gitu. Aku pengen me time dah. Kalau dia memang mau lagi berantem nih, kalau dia mau bawa anaknya main gitu, silahkan. Aku sendirian dulu di kamar, mau nangis apa tak kesel kita sendiri aja udah. Habis itu udah kan nanti lega. Kalau perempuan ini kayaknya cuma nangis sih. Udah nangis tuh udah lega sih sebenarnya. Ya paling disayang-sayang gitu aja udah lulu. Kalau gue kayaknya nggak beda deh. Kalau aku tuh Apa ditransfer harus baru lulu? Aku nggak kulik terus, tak kulik terus sampai suami sampai
ampun, masih dibahas. Ampun itu, kalau aku jelek banget ya. Itu sih sebenarnya perempuan tuh kayak gitu. Nggak tahu. Ya diungkit lagi kan. Sedangkan si laki itu tuh kita udah tahu. Ketika selesai ya udah selesai gitu. Lihat. Ya kan kadang kita masih kesel ya. Ada di hati kita. Pokoknya kalau belum bersih, belum beres, belum selesai tuh. Masih 3 hari, 3 hari. kesel banget. Tiba-tiba tuh dia datang kayak nggak ada Sayang gitu. masalah gitu kan, kayaknya kesel banget tuh buat bapak-bapak. Keren. Tapi hebat suami itu. Apalagi kita suaminya muda. Iya. Laki-laki Kalau aku- muda, Kalau bertanggung aku jawab. di atas aku 2 tahun sih, kalau kamu berondong kan? Dan dimukul 6 bulan. Dulu aku kuliah di SMA. Di SMA kamu kuliah. Bayangin. Alhamdulillah. Udah mau 8 tahun sama nikah, dari pacar sampai nikah aku udah 8 tahun deh, masih ada aja masih yang dibingung-bingungin. Gimana aku ya yang instan. Itu aja kadang masih dari pacaran ya, oh aku udah tahu, oh dia orangnya begini gitu, 1, 2, 3. Pas nikah, wow, gitu, wow ternyata Beda. lain, wow gitu. Itu masih ada ternyata. Tapi aku hebat sama suami yang muda itu bisa bertanggung jawab, wow, dengan manusia ini, manusia yang diurusin orang tuanya terus diambil, dia mau bertanggung jawab atas hidupku, diriku, dan anakku. Terima kasih segitu aja ya. Terima kasih udah datang di YouTube channel aku. Sama-sama. Semoga cepet viral ya guys. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Janji jiwa jangan lupa dong endorse aku. Jadi aku brand ambassador. Assalamualaikum.